Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marbun, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di sekolah kita tercinta ini dalam rangka aksi nyata tentang budaya positif dari calon guru penggerak saya sendiri, Rahmat Marbun, mewakili dari sekolah kita SMP Negeri 3 Sorkam Barat, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelum pemaparannya Bapak Ibu, kita harus tahu apa itu budaya dan positif. Secara etimologi, asal usul kata budaya itu adalah kebiasaan, tradisi, sedangkan positif adalah nilai yang baik. Jadi budaya apa yang perlu kita terapkan di sekolah kita? Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Contohnya Bapak Ibu, penerapan 3S: senyum, sapa, dan salam. Ini budaya positif yang perlu kita terapkan, yang perlu kita jalankan di sekolah kita ini. Bagaimana cara menerapkannya? Bapak Ibu guru piket paling utama hadir tepat waktu, menunggu guru di depan. Itu dia. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua, dan murid. Dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semua Bapak Ibu, budaya positif yang kita kembangkan, yang akan kita lestarikan harus memuat poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi konsep dari dasar modul 1.4 budaya positif ini adalah satu, perubahan paradigma belajar. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Kita jangan pendidikan itu, pengajaran itu jangan berfokus pada guru atau teacher center. Jadi kita ubah, kita berikan kepada student center. Ya, selama ini kita mengajar semua ilmu fokus kepada kita. Kita tidak berikan kepada peserta didik untuk mencari sumber-sumber belajar yang lainnya. Jadi kita ubah paradigma belajar kita dari teacher center menjadi student center. Itu maksud dari paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini penting bagi kita Bapak Ibu sebagai guru. Bagaimana posisi kita jika seorang siswa menghadapi masalah, membuat suatu kerebutan. Jadi posisi kontrol ini perlu bagi kita nanti akan saya jelaskan apa-apa saja posisi kontrol ini. Baru selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita. Jadi di sini ada 2 nanti keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah ini adalah secara umum, sedangkan keyakinan kelas ini peranan penting oleh wali kelas. Kesepakatan antara wali kelas dengan warga kelas, yaitu siswa kita. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita mengatasi masalah jika seorang anak didik menghadapi ataupun membuat suatu kesalahan. Selanjutnya, oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama.
Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Maksudnya begini, Bapak. Jika seorang siswa membuat kesalahan, kita tanya dulu dengan baik. Pasti ada alasan di balik kesalahan tersebut. Kenapa anak itu bisa berbuat begitu? Mungkin dia butuh kasih sayang. Dia butuh penanganan yang tepat. Jadi disinilah paradigma belajar itu penting. Jadi guru itu bukan hanya berpusat memberikan pengetahuan saja Bapak Ibu, tetapi kita sebagai guru harus menjadi pamong. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, kita itu harus sebagai guru yang bisa menuntun, merangkul siswa, atau yang sering kita sebut menghamba kepada murid. Sering ini filosofis Ki Hajar Dewantara ini tentang sistem menghamba ini mengalami pro dan kontra itu. Tetapi ini harus kita terapkan. Menghamba bukan berarti kita mengipas-kipas siswa jika tidur, tidak. Tetapi menghamba bagaimanalah suku Jawa. Jika siswa itu keras, kita lembekkan dengan cara kita tersendiri. Jadi di sini itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Jadi maksudnya Ibu, disiplin itu, kita mendisiplinkan seorang siswa pasti memiliki tujuan. Walaupun keras cara kita, pasti ada maksud dan tujuan bagaimana cara kita mendisiplinkan positif kepada anak didik kita tersebut. Kita awali dari diri kita sendiri. Kita awali dari gurunya. Jika kita disiplin, secara otomatis pasti siswa juga akan disiplin. Selanjutnya, jadi kebutuhan dasar manusia, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ini tadi yang saya bilang Ibu. Jadi jika seorang siswa membuat suatu kesalahan, pasti memiliki tujuannya. Jadi ini ya kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya jika siswa membuat suatu kesalahan, pasti akan ada gangguan dari pihak lain. Siapapun dari siswa, jika dia ditunjuk pasti akan memberontak. Makanya dia untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Siswa itu ingin dihargai, ingin diterima. Walaupun siswa itu mengalami kesulitan, membuat kesalahan, siswa itu perlu dihargai dan diterima, dirangkul. Jangan gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, seorang siswa itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Jika seorang siswa mampu, misalnya tadi berbahasa Inggris dengan baik, kita dukung. Jika siswa pandai melukis, kita dukung. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Siswa bebas memilih. Kita berikan pilihan.
Jika dia ingin sukses, jika dia ingin pandai, kita berikan pilihan, ini pilihannya. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita ciptakan metode belajar kita, bagaimana pembelajaran yang bervariasi agar siswa merasa senang saat belajar. Selanjutnya, oke, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ya, ternyata memberi hukuman itu tidak baik, memberi penghargaan itu juga tidak baik. Ya, dan ada di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti motivasi dari luar. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terkadang siswa bertanya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi dari ketiga motivasi tersebut memiliki tujuan-tujuan yang tertentu. Tetapi yang paling kita tuntut yang bisa adalah poin yang ketiga. Ya, selanjutnya. Oke, motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi internal, berarti motivasi dari luar. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Jadi maksudnya Ibu, Bapak Ibu, murid melakukan karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Baru yang kedua, dia melakukan tersebut untuk menghindari hukuman agar dia mendapat penghargaan, hadiah. Motivasi inter adalah motivasi dari dalam. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya adalah saya ingin disiplin. Jadi rasa kata disiplin ini harus ditanamkan di dalam hati seorang murid. Selanjutnya, oke, posisi kontrol. Arti dari posisi kontrol ini adalah kita. Jadi guru dituntut memilih mana kita. Tetapi posisi kontrol yang baik adalah manajer. Posisi kontrol penghukum. Kita sering, jika seorang siswa atau murid mengalami ataupun melakukan kesalahan, kita langsung otomatis menghukum. Itu yang sering terjadi kita lakukan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya adalah, hei, kau udah salah kau. Jadi kalau kita membuat merasa bersalah, jadi siswa itu pun menjadi kelut rasanya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah teman. Posisi kontrol kita sebagai teman, kita rangkul. Gak boleh begitu ya, gak boleh. Itu juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi batas antara guru dan siswa. Tidak ada lagi rasa hormat siswa kepada guru jika kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kita memantau. Kita pantau anak kita yang sering terlambat. Kamu udah berapa kali terlambat dalam 1 minggu ini? Kamu harus duduk begini. Itu tidak boleh. Yang penting adalah manajer. Manajer ini adalah menuntun, membimbing siswa. Bagaimana jika seorang siswa mengalami ataupun membuat suatu kesalahan, kita tuntut. Jadi posisi kontrol yang terbaik untuk guru adalah manajer, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ini adalah kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi jika kita penghukum, ini yang kita gunakan.
Kamu salah. Seharusnya kamu harus mematuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itulah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi itu adalah posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga contohnya teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Itu posisi yang tidak baik juga. Tidak perlu kita terapkan. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu untuk pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanya dengan baik, dengan tekanan suara yang lembut, agar siswa juga merasa dihargai. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Kita tanya Bapak Ibu, jika seorang siswa terlambat 15 menit ataupun 20 menit, ya kan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pasti dia tahu. Kita tanya dengan baik. Saya terlambat ibu, begini. Kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kita tanyakan kembali. Kira-kira anakku bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nanti ada Bapak Ibu videonya. Udah kami rancang kemarin sama Evaldi sama Jessica. Nanti kira-kira ada nantinya. Selanjutnya Bu. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi ini berfokus bisa untuk setiap guru, bisa untuk wali kelas. Tahun lalu di kelas 92 ini sudah saya terapkan. Jadi kesepakatan antara siswa sama wali kelas. Jadi itu adalah usulan mereka. Jika saya terlambat Pak, Ibu, saya siap. Jadi dibuat. Jadi keyakinan kelas ini sebelum pulang kita berdoa. Itu yang maksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama. Kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Begitu maksud dari keyakinan kelas. Beda nanti keyakinan sekolah, nanti saya terapkan. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan, menjaga kebersihan kelas. Ya. Kedua adalah melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Ketiga adalah menghargai teman dan guru. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, menjaga kenyamanan belajar. Jadi jika kita buat keyakinan kelas ini, pasti Bapak Ibu siswa juga akan menaati. Kita kasih konsekuensinya. Konsekuensinya bagaimana? Yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Jika seorang siswa lalai dengan tugas tersebut, bagaimana? Apa kesepakatan kita jika seorang siswa melanggar tersebut? Itu antara kita dengan siswa kita. Itu untuk wali kelas dan guru. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Yang pertama adalah lebih akrab dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu keyakinan kelas kita. Hal-hal yang penting saja yang bisa siswa berkomitmen untuk tidak melanggar keyakinan tersebut. Yang ketiga adalah berupaya pernyataan yang universal. Maksud dari universal itu adalah menyeluruh Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Sesuaikan dengan kelas kita Bapak Ibu. Selanjutnya adalah dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas, wali kelas, murid sama dengan pengurus-pengurus kelasnya. Jadi kesepakatan itu harus disepakati bersama. Selanjutnya, oke, segitiga restitusi. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana
kita menangani seorang siswa pada saat melakukan suatu kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas seorang siswa tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kita gunakan pertanyaannya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan ini kita tanamkan kepada seorang siswa apa yang harus dia yakini. Selanjutnya, Bu. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Maksudnya adalah Ibu, Bapak Ibu, jika seorang siswa melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung memvonis siswa itu salah. Kita nggak boleh langsung menjudge ataupun menyudutkan siswa tersebut. Kalau selalu kita marah-marahkan, dia pulang ke kelas juga dalam keadaan merasa jengkel, merasa bersalah. Tetapi alangkah baiknya kita gunakan tadi segitiga restitusi tersebut saat kita memberikan solusi sama siswa tersebut pun kembali ke kelasnya dalam keadaan bahagia pastinya. Berarti saya dihargai, saya dimaafkan. Berarti nanti pasti ada dalam hatinya menanamkan suatu karakter yang akan lebih baik lagi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi: menguatkan dan fokus pada solusi. Jika siswa mengalami kesalahan Bapak Ibu, kita kuatkan keyakinan apa yang perlu kita tanamkan kepada siswa tersebut. Fokus pada solusi. Apa solusi, jalan keluar yang terbaik yang akan kita berikan saat siswa itu mengalami ataupun membuat suatu kesalahan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Selama ini kita selalu kamu salah, tidak kamu salah, jangan. Tetapi pada tahap restitusi ini kita fokus pada karakternya, membangun karakternya. Kamu salah anakku, itu tidak baik. Selanjutnya adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Selanjutnya memperbaiki hubungan antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, perbedaan. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu bentuk hukuman Bapak Ibu guru. Itu tidak baik kita terapkan. Jika itu kita terapkan, pasti murid juga akan merasa bersalah ataupun merasa dia tidak dihargai. Kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Untuk penanganan restitusi ini yang kita pakai. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jika ini kita terapkan Bapak Ibu guru, maka siswa juga akan bisa dihargai. Mari ini kita hindari Bapak Ibu, memberikan hukuman dan konsekuensi jika seorang siswa terlambat ataupun membuat suatu kesalahan. Oke, ada di sini Bapak Ibu video penanganan segitiga restitusi, boleh kita terapkan. Ini kami rancang
satu dengan Jessica. Bukan ya. Dan beginilah kira-kira Ibu penanganan siswa saat seorang siswa mengalami kesalahan, membuat kesalahan. Dulu. Ibu, ini ada video penanganan siswa saat mengalami ataupun membuat suatu kesalahan yang sudah kami rancang. Kira-kira beginilah Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusi. Boleh diputar Ibu? Ada dua video. Ini kasusnya saat Jessica di saat upacara atau saat berbaris diganggu temannya. Ini adalah contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita lihat ya bagaimana menangani seorang siswa. Tadi Bapak lihat kamu saat olahraga, saat sedang berlangsung, kamu marah sama Grace. Apa? Iya Pak, tadi saya kesal dan marah. Kenapa Jessica bisa semarah itu, bisa sesusah itu sama Grace? Gue sudah berusaha menginjak saya saat gerakan sedang melangkah ke samping kanan. Oh, wajar kalau kesal dan marah. Saya juga akan marah jika Bapak ada di posisimu. Iya Pak, hanya gara-gara itu saja saya marah. Terus, apa yang kamu lakukan sama Grace? Saya marah dan membentaknya Pak, dan tanpa sadar saya jambak tubuhnya. Mungkin itu, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Coba terangkan sama orang. Iya lah Pak, saya tidak terima kaki saya diinjak karena bisa membuat sepatu saya kotor. Wajar kamu marah karena kakimu terinjak dan membuat sepatumu sampai kotor. Saya sangat menghargai tindakanmu, tetapi alangkah baiknya kamu tidak menjambak rambutnya Grace. Sekarang Bapak tanyakan sama Jessica. Apa benar tindakan Jessica yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama di kelas belakang sana? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang Jessica sudah langgar? Saling menghormati atau menghargai sesama teman Pak. Menurut Jessica, saling menghargai itu saling menghormati antar sesama teman penting dan ditingkatkan. Penting Pak. Baiklah, jika itu penting menurut Jessica, jadi keyakinan kelas mana yang harus kamu tingkatkan pada saat Jessica marah, kesal pada teman? Harus lebih sama lagi Pak. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah itu lagi ke depannya? Bersedia Pak. Terus, jika Jessica bersedia, apa yang Jessica lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya dan berlaku untuk berpikir ataupun balik saya jika ada teman yang mengganggu saya. Oke, jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Baru tadi Bapak berpikir atau berbuat keras. Tindakan Jessica sudah sangat bagus sekali. Tetap semangat, silakan kembali ke kelasmu. Jangan lupa belajar dan jangan lagi menjambak rambut Grace itu yang baik. Oke, Jessica sudah boleh kembali ke kelas, belajar seperti biasa. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, jadi begitulah Bapak Ibu penanganan jika siswa mengalami suatu ataupun melakukan suatu kesalahan. Jadi jangan kita sudutkan siswa tersebut jika mengalami kesalahan, tetapi kita berikan solusi yang tepat, solusi yang baik. Ada lagi contoh yang kedua? Tadi Pak. Adi, silakan duduk di bawah. Ini saat siswa terlambat. Saya di bawah. Tadi saya dapat laporan dari Ibu Titik bahwa di pagi katanya saya terlambat.
Oke, di pagi sering terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Coba, kenapa bisa di pagi terlambat? Berikan alasannya. Pada saya sering begadang bermain HP sampai malam. Oh, karena itu di pagi sering terlambat. Karena sering begadang malas sama main game lah ya tadi. Sekarang bapak tanyakan sama Rifandi, keyakinan kelas yang mana yang sudah kita sepakati yang tidak sesuai dengan keterlambatan tambah. Bapak disiplin Pak. Oke, disiplin. Kalau menurutmu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai Pak. Karena maksudku bisa kita mengambil waktu sebaik-baiknya. Disiplin itu tidak buat pribadi. Sama-sama penting. Penting ya kan? Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat kita semua tanpa pribadi. Tadi buat saya sebagai guru wali kelasmu, menghargai waktu itu sama halnya menghargai diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Pekerjaan kita tidak menumpuk kalau kita tepat waktu. Yang penting dapat melatih rasa peduli kita di lingkungan. Ya, Saya menyesal Pak karena saya sering terlambat dan saya akan tidak mengulanginya. jadi kamu sudah minta maaf dengan kesalahan yang kamu buat. Itu adalah sikap yang baik yang sudah kamu ambil. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan memperbaiki agar kamu tidak terlambat lagi mulai besok untuk datang ke sekolah? Saya akan perlu dicoba dan saya akan tidak mengambil sampai ini. Baiklah tadi, itu sangat baik. Nanti bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Agar nanti orang tuamu bisa mengontrol bagaimana di pagi di rumah sama. Baiklah, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelasnya. Oke, benar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira begitulah jika siswa mengadakan ataupun melakukan suatu kesalahan. Jadi tindakan kita tidak menyudutkan siswa, tetapi kita gunakanlah penanganan ataupun segitiga restitusi tersebut. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, meyakinkan keyakinannya, baru yang ketiga mencari solusinya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih cukup pemaparan hari ini. Sekarang tahap diskusi tanya jawab. Jika ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, saya silakan kepada Bapak Riki. Ya, saya setuju sebenarnya keyakinan kelas itu sangat bagus diterapkan dalam kelas. Cuman tentu selalu ada kendala. Terkadang keyakinan itu hanya berlaku beberapa saat. Contoh, ketika kita terapkan misalnya pada saat PJOK, apabila sudah kita tanyakan, sudah disepakati bersama, apabila ada beberapa orang tidak menepatinya, misalkan tidak membawa pakaian, kemudian mereka tidak akan melakukan praktek. Nah, semua sepakat. Nah, meskipun keyakinan kelas ini sebenarnya merugikan mereka, merugikan dalam arti mereka tidak akan melakukan aktivitas fisik, hanya belajar tentang teorinya saja. Nah, di kelas. Nah, kemudian ini berlaku beberapa minggu peraturan ini masih ditepati. Hanya saja karena yang lain sering sekali tidak menepati keyakinan kelas ini, akhirnya ada yang ikut-ikutan. Nah, akhirnya toh juga nanti kerja dengan sama, capek saya melakukannya, makin bertambah bahkan. Nah, itu yang pertama kasusnya keyakinan kelas yang terjadi. Kemudian ada juga keyakinan kelas kita terapkan justru sebagian orang menyukai. Ada yang benar-benar dia itu tidak suka, tapi ada yang suka. Nah, yang mau saya tanya
kita menetapkan ini apakah memvotingnya dengan mereka sesuai dengan kemauan mereka, atau kita itu menurut gurunya sendiri untuk menetapkan itu mana yang terbaik. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bapak Riki, keyakinan kelas tentang berpakaian seragam. Begini Bapak, jangan kita kasih kelonggaran itu dari awal. Jika dari awal pertama kita tekankan bahwa keyakinan kelas itu sangat penting, maka siswa juga akan mematuhinya Bapak Ibu. Jika kita kasih kelonggaran kepada siswa, kita tidak disiplin, pasti siswa juga akan dengan suka hatinya. Bisa kok semalam kemarin nggak dihukum kok saat tidak lengkap seragam training saat olahraga atau PJOK. Biasanya palingannya ditegur sedikit. Tetapi kita tanamkan dari awal bahwa pada saat praktik olahraga kita harus memakai baju olahraga. Kita sesuaikan seragam yang kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita ataupun yang kita lakukan sekarang. Kalau baju training atau baju olahraga dipakai saat senam, dipakai saat praktik olahraga, bukan dipakai saat yang lainnya. Jadi baju seragam putih biru, batik, pramuka itu sudah ditentukan oleh keyakinan sekolah. Jadi kita kembalikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi dari awal jangan kita berikan kelonggaran. Kira-kira begitu Bapak Riki. Bagaimana Pak Riki? Oke, Pak, saya puas Pak. Saya mau tambahkan sedikit kan. Saya oke, itu mungkin betul yang Pak bilang. Terkadang kita mau mengurangi konsekuensi. Yang mau saya tambahkan itu terkadang sesuai dengan sikap kontrol tadi, di mana kita fungsinya harus seperti manajer. Nah, itu seperti apa kira-kira harus kita lakukan bagi mereka? Sebagai manajer berarti menuntut, membimbing anak didik tersebut. Kita ambil cara-cara yang lebih efektif lagi. Anakku, pakailah baju seragam olahraga pada saat olahraga. Kita merendah, bukan berarti direndah. Pasti saat kita merendah, bukan berarti merendahkan tekanan suara kita tanpa emosi. Pasti siswa juga akan merasa ikut hanyut. Oh berarti saya juga salah ternyata. Pasti. Kita coba Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi tersebut jika seorang siswa mengalami ataupun melakukan suatu kesalahan. Bagaimana Pak Riki? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang mau pertanyaan? Oke, Bu Lorita. Baik Pak, saya bertanya sesuai dengan paparan Bapak tadi. Apa yang dimaksud dengan bahasa yang universal dalam penanganan siswa dalam menerapkan segitiga restitusi? Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Maksudnya dari bahasa yang universal kita pilih bahasa-bahasa yang tidak menekankan ataupun tidak menyudutkan siswa tersebut. Jadi tadi kita tonton, kita lihat bagaimana penanganan seorang siswa itu. Jangan kau pakai kata kau. Kita gunakan pakai memanggil namanya. Kita berikan solusi. Bahasa yang universal berarti bahasa yang bisa diterima anak tersebut tanpa menyudutkan anak tersebut. Jika kita sudutkan anak tersebut, maka anak itu juga akan merasa ikut bersalah. Guru juga ikut kok menyalahkan saya. Apa gunanya saya melapor ke guru jika guru juga ikut menyudutkan saya? Saya datang ke guru, saya datang melapor ke guru untuk mendapatkan suatu jawaban, solusi dari kesalahan yang saya buat. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa
bahasa yang universal, bahasa-bahasa yang membangun agar siswa tersebut membuat suatu kebaikan ke depannya, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan bahasa yang universal. Oke, terima kasih Bu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, saya berikan kepada Mrs. Kia. Ya, dari pemaparan aksi nyata Bapak ini sangat menarik ya, karena dia langsung ke kasus anak-anak. Dan banyak hal juga yang bisa kita pelajari. Selama pendidikan guru penggerak, apa saja yang Bapak dapatkan dan bagaimana Bapak menyikapinya supaya itu benar-benar penerapannya terjadi? Oke, pertanyaannya adalah apa saja yang saya dapatkan selama jadi siswa guru penggerak. Saya masih siswa ya Bapak Ibu, saya masih pendidikan. Yang pertama yang saya dapatkan adalah pengetahuan saya, ilmu yang saya dapatkan, apalagi khusus mengatasi siswa di dalam dunia pendidikan ini. Ternyata selama ini konsep kita itu salah Bapak Ibu. Ternyata begini. Jadi yang ilmu yang saya dapatkan dari CGP itu sangat berharga. Makanya saya terapkan, saya coba menerapkannya. Walaupun butuh proses yang panjang. Kita melihat situasi Bapak Ibu, bagaimana siswa kita di sekolah kita tercinta ini. Kita butuh mental, stamina, semangat agar siswa ini menjadi siswa yang baik yang kita harapkan. Jadi apa yang saya dapatkan banyak sekali Bapak Ibu, pengalaman, teman, itu yang saya dapatkan. Yang pertama yang paling penting adalah ilmu pendidikan itu. Itu yang saya dapatkan, Mrs. Kia. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Bapak menyampaikan bahwa harapan Bapak itu mengharapkan siswa menjadi yang baik. Iya. Bagaimana cara Bapak mewujudkan harapan itu sementara anak-anak ini adalah kasusnya dari karakter. Karakter itu Bapak temukan sudah mereka besar di bangku SMP. Sementara masa usia prioritasnya atau emasnya adalah di SD. Otomatis karakter yang ditanamkan di SD itu sudah jauh berbeda ketika kita terima di SMP. Bagaimana Bapak itu bisa mensiasatinya gitu, supaya anak ini katanya diharapkan jauh lebih baik, Oke. khususnya karakter ya. Jadi di sini penting kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua juga kita libatkan jika seorang siswa tidak seperti yang kita harapkan karakternya. Jadi orang tua juga berperan aktif untuk mencetak karakter seorang siswa. Karena kenapa? Karakter siswa itu terbawa-bawa dari rumah, dari lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya guru yang bertugas aktif untuk menuntun, untuk membina karakter siswa, tetapi kerjasama antara guru dan guru, antara guru dan siswa, antara guru dengan kepala sekolah, dan yang paling penting adalah antara guru dan orang tua. Jadi untuk mencetak karakter siswa ini, orang tua juga harus tahu bagaimana karakter siswa ini di sekolah. Jadi kerjasama antara guru dan siswa, antara guru dan orang tua, dan semua warga sekolah itu penting untuk mensukseskan mencetak karakter siswa tersebut. Bagaimana, Mrs. Kia? Saya rasa cukup memuaskan ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mrs. Kia. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi pertanyaannya. Selanjutnya jika ada saran ataupun masukan dari kepala sekolah, saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Marbun. Saudara sudah menyampaikan paparan dengan tema besar budaya positif. Saya kira ini paparan yang sangat positif sesuai dengan judulnya, ya, paparannya positif, paparannya membangun, paparannya membuka wawasan, ya. Jadi
terkhusus di lingkungan kita di sini, skop yang kecil, SMP Negeri 3 Sorkam Barat. Mari Saudara Rahmat Marbun yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan ini, kami inginkan sesuai dengan judulnya juga aksi nyata, ya. Mari sebagai calon guru penggerak, Saudara Rahmat terdepan memperlihatkan aksinya yang nyata ini agar Bapak Ibu guru yang lain tertular nih Pak, ya kan? Tertular dengan aksi ini sehingga kita sifatnya nggak hanya lagi teori tapi penerapan langsung paling tidak di lingkungan kita yang kecil ini di SMP Negeri 3 Sorkam Barat. Saya kira paparan Pak Rahmat secara keseluruhan dari awal sampai menjelang selesai ini, saya kira semuanya baik, ya, sangat baik. Mudah-mudahan Pak Rahmat bisa menjadi penggerak di sekolah ini, menggerakkan siswa, menggerakkan guru bersama, karena kita memang harus bersinergi, berkinerja bersama untuk pembangunan karakter anak-anak tercinta ini ke depan. Jadi saya kira selamat, kami sepakat mungkin menyampaikan pesan yang sama bahwa paparan Pak Rahmat secara keseluruhan sangat-sangat positif, sangat-sangat baik. Semoga nanti pada ujian terakhir, ada ujiannya nanti nih? Ada, ya. Pak Rahmat bisa berhasil mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan ke-10. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya saya juga semakin giat lagi. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, teman-teman saya, rekan sejawat saya di SMP Negeri 3 Sorkam Barat ini adalah di calon-calon guru penggerak, agar sekolah kita ini lebih maju lagi. Jadi moto dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Pagi-pagi harus sudah semangat. Oke, sebelumnya ketua kelas siapkan. Berdiri. Mana Bapak Guru kita? Berhormat gerak. Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai ciptaan Tuhan, kita patutnya berdoa. Doa dipimpin oleh Elan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami, kerana Engkau membuka pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Bapak, Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Terima kasih Elan. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana? Yaitu keyakinan kelas. Kesepakatan ini kita buat agar kita sama-sama sepakat untuk menjalankannya. Demi apa? Demi perubahan kita, demi proses pembelajaran kita yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Arti yang dari universal ini, pernyataan-pernyataan yang berbau positif, yang kita jalankan dengan tujuan keyakinan kelas ini berlangsung seterus-terusnya, berkesinambungan. Bukan hanya saya saja, tetapi alangkah baiknya anak-anak saya sekalian di kelas 81 mengingatkan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya membuat keyakinan kelasnya setiap mata pelajaran ke
depannya bagaimana proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya apa? Nah, jadi kalau udah kita buat keyakinan kelas, berarti kita harus sepakat untuk menjalankannya. Ya, jadi kesepakatan. Jadi ini harus kita jalankan. Ya, yang berbau positif harus kita tingkatkan. Keyakinan kelas berarti kesepakatan ataupun aturan yang harus kita jalankan. Ayo, siapa yang bisa? Yusuf, tidak terlambat. Boleh dituliskan? Oke, yang pertama keyakinan kelas dari Yusuf, tidak terlambat. Yang kedua, siapa? Ya, siapa? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Silakan tulis. Oke, terima kasih. Kalau ini boleh kita tambahkan ya, berdoa sebelum dan sesudah. Ya, belajar. Ketiga, ada lagi? Siapa? Ya? Tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. Tulis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, masih ada lagi? Siapa? Saya. Ayo. Tidak mengganggu temannya. Tidak mengganggu temannya. Tulis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Oke, Jessica, apa? Jarang berjalan di sekolah. Oke, tulis. Oke, kelima adalah dilarang mengerjakan PR di sekolah. Ada lagi keyakinan kelasnya? Oke, Palen apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tulis. Oke, ada lagi? Ya Pak, Oke. tidak menggosip teman. Apa? Tidak mengusik temannya. Oke. Ada lagi? Oke. Masih ada lagi? Oke, cukup ini. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Ya, tetapi ini masih ada kata tidaknya. Berarti ini berupa peraturan. Berarti kalau ada peraturan begini, berarti bahasa ini masih berbau negatif. Jadi alangkah baiknya kita ubah ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa-apa saja, misalnya tidak terlambat. Kita ubah dia dengan bahasa yang lebih universal.
bahasa yang positif. Tidak terlambat berarti datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Setuju setiap hari datang tepat waktu? Setuju, Pak. Oke, kalau udah kita setujui, kita jalankan. Kita tunjukkan bahwa kita seorang siswa yang disiplin waktu. Yang kedua, berdoa sebelum belajar ataupun sesudah siap belajar. Jadi kita ubah dia, berarti berdoa. Berarti kita sebagai orang yang percaya. Ya kan? Berarti kita ubah dia menjadi kalimat yang lebih universal. Ataupun nilai pelajar Pancasila itu yang bagaimana. Jadi masuklah ini kepada beriman. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, mungkin ini setiap hari Bapak Ibu guru yang mengajar sudah mempraktikannya, ya kan? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Tujuannya apa? Agar Tuhan meridhoi, melindungi, memberkati kita satu hari ini di sekolah ini dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, tidak ribut di kelas. Kita ubah dia menjadi bahasa yang universal. Berarti tidak ribut di kelas. Menghargai teman. Setuju? Setuju, Pak. Dengan menghargai teman, dengan kita tidak ribut, berarti kita udah menghargai teman kita yang lagi sedang belajar. Ataupun tetangga sebelah, kelas sebelah. Dengan tidak ribut, dengan menghargai mereka, berarti kita udah masuk ke menghargai teman. Selanjutnya, tidak mengganggu temannya. Tidak mengganggu temannya. Apa yang bisa kita buat menjadi apa? Menjadi ubah dia menjadi kalimat yang universal, yang positif. Tidak mengganggu temannya. Apa? Menjaga kebersamaan. Ya kan? Kalau kita udah menganggap teman kita dalam satu kelas ini adalah sebagai keluarga, berarti kita tidak akan mengganggu teman kita. Kita hargai, kita jaga kebersamaan kita di dalam kelas 81 ini. Selanjutnya, dilarang mengerjakan PR di sekolah. Masuk ini bertanggung jawab. Tanggung jawab itu penting, perlu. Harus kau tingkatkan, harus kau jaga. Itu dia poin yang kelima, bertanggung jawab. Yang namanya PR, pekerjaan rumah, tugas rumah, berarti dikerjakan di rumah. Bukan di sekolah, bukan di kelas. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang bisa mengubahnya? Apa Jessica? Yes, menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Ini penting? Penting. Jika kelas kita bersih, jika sekitar lingkungan kelas kita bersih, maka belajar pun akan terasa nyaman. Makanya penting menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan di sekolah kita ini. Jadi jangan kau buang sampah sembarangan. Kalaupun ada makanan ataupun kemasan makananmu, buang ke tempat sampah. Jangan kau simpan di dalam lacimu. Lacimu untuk tempat tas, bukan tempat sampah. Bisa?
Bisa. Oke, selanjutnya 7. Tidak menggosip teman ataupun tidak menggusik temannya. Siapa yang bisa mengubahnya? Berarti masuklah dia ke nilai kebajikan toleransi berarti kamu harus menghargai kekurangan, kelebihan, kelemahan dari temanmu. Jangan kau gosip, jangan kau usik dia. Paham? Jadi ini adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Keyakinan pertama apa? Jalan lewat waktu. Kedua, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ketiga, Menghargai teman. keempat, Menjaga kebersamaan. 5, Bertanggung jawab. 6, Menjaga kebersihan. 7. Toleransi. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama antara guru dan siswa.